Penonton Sinemager, ada yang profesinya jadi fuckgirl gak? Kalau ada, jangan ngerasain ya, kayak si Ramona ini bikin ribet. Kali ini, kita bakalan ulas alur cerita dari film yang diangkat dari novel yang berjudul Scott Pilgrim karangan Brian O'Malley. Film action komedi ini berjudul Scott Pilgrim vs. The World yang disutradarai oleh Edgar Wright. Menceritakan tentang Scott yang berusia 22 tahun yang diperankan oleh Michael Cera, seorang basis band indie bernama Sex Bob OMB yang sedang berjuang mendapatkan label rekaman. Scott jatuh cinta pada seorang wanita asal Amerika Serikat bernama Ramona Flowers yang selama ini ternyata telah lama dikenalnya lewat mimpi-mimpi yang ia alami. Untuk mendapatkan Ramona, Scott harus melalui banyak rintangan. Salah satunya adalah melawan 7 mantan pacar jahat Ramona, The Seven Evil Ex Ramona. If we're gonna date, you may have to defeat my 7 evil exes. Harmanım, baba nerede çarşafım? Gördüğüm bu paketler benim derim. Aduh, susah ya kalau udah bahas tentang mantan pacar. Mau tahu gak gimana perjalanan Scott dalam mendapatkan si mantan fuckgirl ini? Cekidot! Sebelumnya, kalian perhatiin para aktornya ya, dari awal sampai akhir film. Pokoknya perhatiin deh. Are you ready? Ini dia alur filmnya. Scott Pilgrim yang berusia 22 tahun memacari gadis SMA 17 tahun bernama Knives Chow. Yang membuat teman-teman bandnya bertanya-tanya, kok bisa sih seorang Scott Pilgrim anak band berpacaran dengan gadis SMA? Tapi dia bukan pedofil ya. Baca. Hidup tiba-tiba berubah setelah Scott bertemu dengan Ramona Flowers yang diperankan oleh Mary Elizabeth. Suatu saat, Scott memberanikan diri untuk menghampiri Ramona. Ya, sekedar ngobrol basa-basi lah. Sampai akhirnya, Ramona meninggalkan pesta. Scott mulai mencari-cari informasi tentang wanita yang ia temui tadi pada orang-orang yang ada di pesta. Scott dan Knives sering menghabiskan waktu bersama. Setelah Scott menjemput Knives pulang dari sekolahnya, entah itu bermain games ninja-ninjaan kesukaan mereka, makan bersama, belanja, bahkan menemani Scott pergi ke toko DVD. Hingga akhirnya, Scott memutuskan hubungan dengan Knives karena ia lebih tertarik dengan Ramona. Bener-bener ya, itu cowok lihat yang bening dikit udah kecantol. Emang apa sih nggak boleh? Scott tinggal di roommate bersama sahabatnya Wallace yang homoseksual. Scott berniat untuk membeli sebuah barang lewat Amazon. Namun, ketika melihat di layar komputernya, ia mendapatkan sebuah email dari Matthew Petal yang merupakan mantan dari Ramona Flowers yang mengajaknya untuk bertarung 1 lawan 1. Fakta baru terungkap ketika Ramona mengantarkan paket untuk Scott yang ia pesan dari situs Amazon. Jadi, si Ramona ini merupakan seorang kurir ya guys. Kurir di luar negeri bisa secakep ini ya. Tanpa berpikir panjang, Scott mengajak Ramona pergi. Mereka bercerita tentang satu sama lain. Sampai di sini, Scott mulai merasakan bahwa Ramona membalas perasaannya dengan baik, dan itu membuat Scott ingin segera mendapatkannya. Selain harus melawan ke-7 mantan Ramona, Scott juga harus menghadapi Knives yang tidak terima karena ia putuskan secara sepihak oleh Scott. Saat Scott dan bandnya sedang tampil, tiba-tiba datanglah Matthew Petal, pengirim email tadi. Mantan pertama Ramona muncul dari atas atap panggung. Mereka bertanding dengan visualisasi ala video game sekaligus novel grafis, membuat penontonnya merasa tidak bosan dengan visual yang ditampilkan. Matthew Petal punya jurus sendiri untuk melawan Scott. Mereka saling adu jurus untuk menguji harga diri siapa yang pantas untuk Ramona. Matthew memiliki jurus bola-bola api, tetapi itu bisa Scott lawan dengan mudahnya. Scott dan Ramona pergi ke sebuah puri untuk menyaksikan pembuatan film. Di sana sudah ada Wallace yang juga sedang menonton pembuatan film itu karena di sana terdapat aktor favoritnya. Di sini Scott harus melawan aktor terkenal, Mr. Lee, yang merupakan mantan dari si Ramona ini. Untuk melawan Mr. Lee ini, Scott mengalami selevel tingkat kesulitan untuk melawannya. Tapi ya pada akhirnya Scott menang kembali. Semakin kesini Scott semakin merasa kerumitan untuk mendapatkan Ramona. Namun,
Wallace terus menyemangatinya untuk meningkatkan kemampuannya Scott. Di salah satu coffee shop tempat kerja temannya, Scott tidak sengaja bertemu dengan Ramona. Lalu tiba-tiba datanglah Envy, mantan kekasihnya yang ia tinggalkan karena mantannya ini berselingkuh. Envy mengajak Scott bertemu dengan selingkuhannya yang akan tampil di Liz Palace. Knives yang melihat Scott sedekat itu dengan Ramona ingin terlihat bahwa ia pun tidak kalah menarik dari Ramona. Knives mewarnai rambutnya dan mengubah penampilannya seperti gadis berusia 22 tahun. Knives benar-benar mengikuti gaya dari Ramona, sehingga membuat Ramona ini risih. Setelah tampil, Scott dan teman-temannya diminta Envy untuk ke belakang panggung. Ternyata selingkuhannya Envy yang bernama Todd adalah mantan dari Ramona. Kali ini Scott harus melawan mantan Ramona. Todd yang seorang vegetarian memanfaatkan itu sebagai kelebihannya. Scott mencoba melawan Todd dengan bass battle, ternyata kalah juga. Scott tidak kehabisan ide. Ia menawarkan kopi dengan susu kedelai agar Todd melanggar aturan vegetarian. Todd terkena jebakan Scott karena ia meminum kopi yang Scott tawarkan. Lalu datanglah dua orang yang menyodorkan sinar hijau ke arah Todd, dan itu membuat Todd tidak sadarkan diri lalu lenyap. Yap, di sini Scott menang kembali. Selanjutnya, ada Roxy, mantan Ramona yang ternyata mereka pernah lesbian. Roxy mengajak bertanding dengan Ramona, namun Roxy juga menginginkan untuk bertanding dengan Scott. Tak biasa bertengkar dengan perempuan, tangan Scott dikendalikan oleh Ramona. Saat wajah dari Scott akan diinjak oleh Roxy, Scott berhasil mengalahkan Roxy dengan menyentuh belakang lututnya karena di sana merupakan kelemahan Roxy. Aneh juga ya si Roxy ini. Ramona muak dengan Scott hingga Ramona berbicara bahwa Scott hanya calon mantan jahat berikutnya saja. Kadang cewek mah gitu ya, udah diperjuangin malah sosokan mau ngejauh. Sombong amat. Lalu, Ramona pergi dan memberikan kertas berisi nama-nama ketujuh mantannya. Scott ingin membuktikan bahwa ia bisa mengalahkan ketujuh mantannya itu. Selanjutnya, mantan yang harus Scott lawan adalah pria kembar The Katayanagi Twins, yaitu Kyle dan Ken. Bukan The Connell Twins ya. The Katayanagi ini pemain band keren yang akan ada di pertandingan, membuat Scott ingin menunjukkan bahwa bandnya lebih keren daripada The Katayanagi Twins. Namun, yang membuat Scott tidak fokus adalah ketika di area penonton ia melihat Ramona sedang ngobrol dengan seorang pria berkacamata. Sex Bob OMG dan The Katayanagi Twins bertarung band sangat sengit dan efek visual yang ditampilkan di sini luar biasa menakjubkan. Dan ya, Scott memenangkan ini lagi. Ini berarti hanya tinggal satu nama mantan Ramona lagi yang harus ia kalahkan. Melihat Ramona dekat dengan pria tadi, membuat Scott menyerah dan pasrah bahwa Ramona telah bersama pria itu. Bisa dibilang hopeless lah ya. Ternyata, pria itu adalah Gideon. Ia mengundang Sex Bob OMG untuk jadi band pembukaan teater terbarunya di Toronto. Dan Scott pergi ke sana dan berpikir bahwa melawan Gideon adalah level terakhir untuk mendapatkan Ramona. Scott seperti mendapatkan senjata yang terbuat dari kekuatan cinta. Sebenarnya ini agak terdengar lebay sih ya. Scott melawan semua asisten dari Gideon dengan sangat mudah. Knives dan Ramona bertarung juga karena Knives memang punya dendam terhadap Ramona. Karena Knives merasa bahwa Ramona merebut Scott darinya. Tapi Scott di sini menjelaskan bahwa semuanya itu adalah salahnya. Dari belakang, ia ditusuk menggunakan pisau oleh Gideon hingga ia berada di alam tak sadarkan diri. Di sana ia bertemu dengan Ramona dan Ramona menjelaskan bahwa ia tidak bisa mengontrol dirinya ketika bersama Gideon karena Gideon punya cara untuk mempengaruhi pikirannya dengan chip yang ada di kepalanya. Seperti dalam video game, Scott hidup kembali dan mempunyai satu nyawa tambahan untuk melawan Gideon. Kali ini, senjata yang ia dapatkan adalah sebuah senjata kekuatan menghargai diri sendiri. Scott berhasil mengalahkan Gideon dengan dibantu oleh Knives dan Ramona. Di sini benar-benar seperti kita menonton video game karena sang sutradara menyajikan visualnya dengan sangat baik. Film ini diakhiri dengan Scott yang akhirnya pergi bersama Ramona karena Knives sudah merelakan jika mereka berdua bersama. Aduh, sosok Knives ini tuh tegar banget ya. Kalau aku jadi dia sih aku nggak bakal ngelakuin kayak gitu. Iri, bilang bos. Gimana nih guys film ini menurut kalian? Menurut aku sih alur cerita dan konflik yang diangkat tuh anak muda banget dan unik. Sang sutradara memilih untuk memenuhi layar seperti dalam komik. Mulai dari adegan-adegan ketika battle antara Scott dan Evil Access juga tampil menyenangkan. Adanya pop-up words setiap telepon dan bel berbunyi ataupun P-charge saat Scott buang air menjadi hal-hal kecil yang menambah kelucuan tersendiri bagi film ini. Hingga teknik split screen untuk setiap adegan pertarungan. Selain visualnya juga, film ini didukung dengan musik dari setiap adegannya sangat membantu.
Oh iya, kalian udah merhatiin para aktornya dan nonton videonya sampai akhir kan? Nih, aku bakalan kasih tahu fakta menarik. Kalian lihat kan bahwa semua aktor pada film ini tidak berkedip di setiap adegannya. Pasti kalian baru ngeh kan? Ternyata sutradara ini meminta untuk para aktornya untuk tidak berkedip di depan kamera karena ia ingin meniru apa yang biasa kalian lihat di kartun Jepang, tepatnya anime. Wow, keren juga ya konsep dari sutradara ini. Film yang dirilis pada tahun 2010 ini bisa kalian tonton di Netflix. Scott Pilgrim vs. The World ini film yang ringan dan perlu ditonton tanpa memikirkan pusing-pusing ceritanya. Jadi, sangat cocok untuk ditonton buat kalian yang gak suka nonton film yang mikir. Next, mau ulas alur cerita film apa lagi nih? Komen ya, jangan lupa like, share, dan subscribe juga ya. Bye!